Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Fikih Muamalah, kami, kelompok 6, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jual beli dengan nuansa fikih dan riba. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Shelly Nuzila Kamila sebagai pemateri 3, Silma Naima sebagai pemateri 2, dan saya, Ahmad Syafiq Umam, sebagai pemateri pertama dan juga moderator. Jual beli dengan nuansa fikih dan riba. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syarat dan disepakati. Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Riba telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Pengertian jual beli dan riba. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik. Penukarannya bukan emas dan bukan pula perak. Bendanya dapat direalisir dan ada di sekitar, tidak ditangguhkan. Bukan merupakan utang, baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak. Barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui. Prinsip jual beli yang dilarang dalam muamalah adalah tidak boleh mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan, secara linguistik tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Rukun jual beli dan syarat jual beli. Rukun jual beli, adanya pihak penjual dan pembeli. Penjual merupakan pihak yang memiliki barang, sedangkan pembeli merupakan pihak yang memiliki alat tukar atau uang yang dipergunakan untuk menilai barang yang akan dibeli. Yang kedua, adanya alat tukar dan benda yang dibeli. Uang digunakan sebagai alat tukar dengan benda yang akan dibeli dengan harga tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya lafal atau ijab qabul. Jika kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu yang telah disebutkan, maka terjadilah pelafalan ijab qabul sebagai rukun syahnya jual beli. Syarat sah jual beli tentang subjeknya bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut haruslah yang pertama berakal, yang kedua dengan kehendak sendiri, yang ketiga keduanya tidak membazir, yang keempat balik. Selanjutnya akan dilanjutkan. Haruslah memenuhi syarat. 1. Bersih, suci. Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau golongan sebagai benda yang diharamkan. 2. Dapat dimanfaatkan, bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama. 3. Milik orang yang melakukan akad, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. 4. Mampu menyerahkan, bahwa pihak penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. 5. Mengetahui spesifikasi barang. 6. Barang yang diakad ada di tangan menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan atau tidak berada dalam penguasa penjual adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagai telah diperjanjikan. Jual beli dengan riba. Dalam segi jual beli, landasan berdasarkan syarat jual beli, syariat berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. A. Berdasarkan Al-Quran diantaranya wa ahallu wahil bai'a wa haramur riba. Artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Berdasarkan sunnah, Rasulullah SAW bersabda dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya,
pencarian apakah yang paling baik, beliau menjawab, ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahkan Hakim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka, saling meridho. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. C. Berdasarkan ijma. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun, demikian bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Adapun dalam segi riba, berdasarkan Al-Quran sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Adapun berdasarkan hadis sabda Nabi Muhammad SAW dari Jabir, Rasulullah SAW telah melaknat atau mengutuk orang yang memakan riba. Link 201011000047. Macam-macam riba. A. Riba fadli, menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Contoh, 1 gram emas ditukar dengan 1/4 gram emas. 1 kilo beras ditukar dengan beras yang takarannya kurang dari 1 kilo. B. Riba qardhi, atau utang dengan syarat dan keuntungan bagi yang memberi utang. Contoh, Hasan ingin meminjam uang sebesar 500.000 kepada Intan. Intan menyetujui permintaan tersebut, akan tetapi Intan memberi syarat dalam memberikan pinjaman tersebut, yaitu Hasan mengembalikan uang pinjamannya sebesar 550.000 jadi 50.000. Ini adalah uang kelebihan yang termasuk riba qardhi. D. Ribayat, atau berpisah dari tempat akad sebelum serah terima. Terjadi apabila saat transaksi tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran. Singkatnya, tidak ada kesepakatan sebelum serah terima. Contoh, ada penjual mobil yang menawarkan barang 90 juta jika langsung dibayar tunai, namun jika dicicil 95 juta. D. Riba nasa, salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan atau ditunda penyerahannya. Contoh, ada 2 orang yang ingin bertukar emas 24 karat. Satu orang sudah memberikan emas, namun seorang lagi mengatakan bahwa akan menyerahkan sebulan lagi. Maka ini termasuk riba nasa, karena harga emas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Riba yang diharamkan agama Islam. A. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah model riba yang sudah dikenal di kalangan jahiliyah, yaitu seseorang memberikan pinjaman uang dalam jumlah tertentu kepada seseorang dalam batas tempo yang sudah tertentu, misalnya sebulan atau setahun, dengan syarat berbunga sebagai imbalan batas waktu yang diberikan itu. B. Riba fadl. Riba fadl adalah riba yang dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Seseorang menukarkan barangnya yang sejenis dengan satu tambahan. Kesimpulan, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syarak dan disepakati. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan memanfaatkan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik. Penukarannya bukan emas dan bukan pula perak. Bendanya dapat direalisir dan ada di sekitar atau tidak ditangguhkan. Bukan merupakan utang atau baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak. Barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui prinsip jual beli yang dilarang dalam muamalah adalah tidak boleh mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengembalian
pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Sekian dari kelompok kami.